menyampaikan pemandangan umumnya terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 6 tahun 2021 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, masa persidangan ketiga dan masa persidangan pertama tahun sidang 2021. Pada rapat paripurna hari ini, kita akan dengarkan bersama penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati Lombok Tengah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak pimpinan dan segenap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Praia dan Ketua Pengadilan Agama Praia, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, para staf ahli bupati dan asisten, kepala bagian lingkup sekretariat daerah Kabupaten Lombok Tengah yang saya hormati, yang saya banggakan para camat, ketua forum, kepala desa atau lurah yang hadir pada kesempatan ini, yang saya banggakan rekan-rekan jurnalis, singkatnya hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita dapat berkesempatan hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Serangkaian dalam rangka sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua di kemudian hari selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dewan dan para anggota serta hadirin undangan yang saya hormati, saya banggakan. Sebagaimana pandangan fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang paripurna terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026, maka terhadap hal-hal yang memerlukan penjelasan di dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Fraksi Partai Gerindra. 1. Hubungan antar dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman penyusunan RPJMD adalah dokumen RPJPD, RT/RW, RPJMD provinsi dan RPJMN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Sedangkan rencana strategis atau Renstra merupakan operasionalisasi RPJMD di tingkat perangkat daerah, sehingga dalam penyusunannya akan mempedomani RPJMD. 2. Perumusan visi dan misi kepala daerah yang merupakan janji politik disampaikan pada masa kampanye menjadi dasar visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi dasar dalam perumusan prioritas pembangunan daerah
sesuai dengan pasal 166 Permendagri nomor 86 tahun 2017. 3. Permasalahan kemiskinan, Gini rasio atau ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur menjadi perhatian pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam misi keempat, yaitu pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas. Hal ini dicapai dengan strategi peningkatan investasi di daerah, peningkatan perlindungan sosial, peningkatan nilai tambah industri pengolahan, peningkatan daya saing sektor agraris untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan kapasitas sistem jaringan infrastruktur jalan, irigasi, dan air minum. Hal ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Bulan Bintang, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Amanat Nurani Berkarya, dan fraksi Nasdem Perjuangan. B. Fraksi Partai Golongan Karya. 1. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat tetap menjadi fokus pemerintah daerah. Hal ini termuat dalam tujuan dan sasaran misi kedua, yaitu mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, dan unggul. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan menjadi arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah. 2. Terkait dengan perencanaan spasial, termasuk di dalamnya dinamika batas wilayah dan perubahan rencana detail tata ruang perkotaan Praia akibat pemindahan kantor bupati menjadi bagian dalam perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang perkotaan Praia yang sedang berproses. C. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 1. Target penurunan kemiskinan dan penetapan target pendapatan asli daerah telah mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan kinerja ekonomi di berbagai sektor menurun, khususnya sektor pariwisata. Hal ini juga menanggapi pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 2. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kompetensi yang sejalan dengan kebutuhan untuk mendukung kawasan ekonomi khusus Mandalika. Demikian juga halnya dengan integrasi pengembangan kawasan pertanian di utara dan kawasan tengah sebagai pusat jasa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dengan berbagai upaya tersebut, keberadaan KEK Mandalika di Lombok Tengah akan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus juga menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Bulan Bintang, dan fraksi Partai Amanat Nurani Berkarya. 3. Terkait peningkatan layanan irigasi melalui penambahan jumlah sumber air irigasi tetap menjadi perhatian pemerintah daerah melalui berbagai sumber pendanaan, khususnya dari pemerintah pusat. Hal ini juga menjawab pertanyaan fraksi Partai Bulan Bintang. D. Fraksi Partai Demokrat. Penyusunan RPJMD diawali dengan kajian teknokratik berdasarkan data dan telah memperhatikan dinamika isu yang berkembang. Dalam proses penyusunannya telah melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka penyempurnaan dokumen RPJMD sesuai dengan kaedah-kaedah perencanaan. Indikator pencapaian pembangunan yang ditargetkan telah memperhitungkan potensi dan kemampuan fiskal daerah. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Amanat Nurani Berkarya. E. Fraksi Persatuan Pembangunan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah telah menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat, sekaligus sebagai alternatif media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari fraksi Amanat Nurani Berkarya. M. Fraksi Partai Bulan Bintang. Kebijakan pembangunan wilayah dilakukan secara holistik, tematik, integratif, dan spasial. Pengembangan wilayah di kawasan utara, tengah, ataupun selatan harus dipandang sebagai satu kesatuan bangunan secara menyeluruh, terintegrasi dan saling mendukung berdasarkan karakteristik serta potensi wilayah. Pembangunan di suatu kawasan pasti membutuhkan dukungan dari kawasan lainnya, mengingat perbedaan potensi, karakteristik, dan keterbatasan satu wilayah.
Dengan cara pandang seperti ini diharapkan pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. G. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 1. Pemanfaatan aset-aset daerah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Optimalisasi pasar agrobisnis Pancor Dau akan dilakukan dengan menyiapkan kelembagaan pengelola pasar yang diharapkan mampu mengelola lokasi tersebut secara profesional dan memastikan adanya bisnis plan yang jelas agar pengelolaannya ke depan terintegrasi dengan destinasi wisata yang terdapat di kawasan utara. Sedangkan optimalisasi pasar Kute akan dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti listrik, sanitasi dan drainase untuk memenuhi standar kualitas pasar. 2. Penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Lombok Tengah memperhatikan aspek epidemiologi yang didasarkan pada perkembangan kasus yang terjadi. Sejalan dengan kebijakan regulasi pemerintah pusat terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19, pemerintah daerah terus melakukan edukasi dan pemantauan aktivitas masyarakat, khususnya di tempat-tempat umum agar mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah daerah juga telah mengeluarkan surat edaran tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara sebagai upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Terkait dampak COVID-19 terhadap pengelolaan keuangan daerah, dapat kami sampaikan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PKM Poin 07/2021 terdapat pemotongan dana alokasi umum dan kewajiban mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana transfer umum sebesar 8% untuk penanganan COVID-19, sehingga pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi dan refocusing anggaran. Hal ini akan berpengaruh pada penurunan target-target pembangunan yang telah ditetapkan. H. Fraksi Amanat Muda dan Berkarya. Strategi penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, intervensi gizi spesifik merupakan pendekatan di sektor kesehatan dengan titik berat pada kesehatan dan gizi ibu dan anak melalui dari kehamilan sampai dengan usia anak 23 bulan. Kedua, intervensi gizi merupakan strategi penanganan stunting di luar sektor kesehatan sebagai upaya untuk pencegahan dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung. Hal ini dilakukan melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi, pemberdayaan perempuan dan lain-lainnya. I. Fraksi Nasional Perjuangan. 1. Untuk mewujudkan stabilitas sosial masyarakat termasuk dalamnya gangguan Kamtipmas dibutuhkan sinergi yang kuat antara aparat pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Melibatkan unsur-unsur ini menjadi hal yang mutlak mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. 2. Sehubungan dengan keberadaan investor yang sudah memiliki hak atas tanah dan belum mulai aktivitas usahanya, maka pemerintah daerah akan mengevaluasi dan mengupayakan peningkatan kinerja investasi sesuai kewenangan daerah. 3. Kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Isu-isu lingkungan tetap menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam berbagai aktivitas pembangunan. Hal ini tercermin dalam rumusan sasaran misi keempat rancangan RPJMD. Pimpinan Dewan yang saya hormati, saya banggakan serta hadirin undangan yang saya hormati pula. Demikian penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. Adapun hal-hal yang lebih bersifat teknis dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan pada agenda rapat pembahasan selanjutnya. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan apresiasi, saran dan rekomendasi. Tentunya semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayahnya bagi kita semua dalam ikhtiar untuk senantiasa terus mewujudkan Lombok Tengah yang bersatu jaya, beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf yang seluas-luasnya. Jazakumullah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.